Kisah mengerikan tentang rahim copot akibat praktik dukun beranak menuai sorotan setelah dibahas dalam podcast Raditya Dika bersama Dr. Gia Pratama. Kasus itu memicu diskusi luas di kalangan tenaga medis, termasuk dari seorang dokter spesialis kandungan Dr. Indra Tarigan yang turut memberikan tanggapan profesionalnya. Ia mengungkapkan kekaguman terhadap para tenaga kesehatan di daerah terpencil yang harus berhadapan dengan kondisi medis ekstrim. Namun juga menyampaikan keraguan secara ilmiah terhadap kemungkinan rahim bisa benar-benar terlepas hanya akibat tarikan. Menurutnya, rahim manusia ditopang oleh ligamen yang sangat kuat, sehingga kejadian seperti itu sulit dijelaskan secara logis tanpa adanya tindakan bedah atau trauma berat yang disengaja. Secara medis, Dr. Indra menjelaskan bahwa kondisi paling mendekati kemungkinan tersebut adalah inversio uteri, yaitu rahim yang terbalik akibat penanganan keliru saat melahirkan. Namun, bila sampai terputus sepenuhnya, pasien akan mengalami pendarahan masif dan kehilangan nyawa dalam hitungan menit karena pembuluh darah utama ikut robek. Namun, bila sampai terputus sepenuhnya, pasien akan mengalami pendarahan masif dan kehilangan nyawa dalam hitungan menit karena pembuluh darah utama ikut robek. Ia menilai kasus ini benar atau tidaknya tetap menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk tidak mempercayakan proses persalinan kepada tenaga non-medis. Melalui viralnya kisah ini, publik diharapkan semakin sadar akan pentingnya melahirkan di fasilitas kesehatan yang aman dengan penanganan profesional. Joko, ini ada satu cerita viral nih, saya tertarik sekali karena ini kan memang berkaitan dengan apa-apa yang selalu kita kerjakan sehari-hari ya. Pasien gawat darurat ini saya lihat ada podcastnya Raditya Dika dengan Dr. Gia Pratama. Sebelumnya saya mengucapkan salut sih kepada semua tenaga kesehatan yang bertugas di pedalaman-pedalaman, baik itu di puskesmas ataupun di rumah sakit. Karena memang seperti cerita Dr. Gia ini, kita itu bisa kadang-kadang ketemu hal-hal yang wah, di luar nalar kemanusiaan lah gitu. Tapi itu memang kadang-kadang bisa terjadi. Tapi saya agak ini juga ya dengan ceritanya itu. Ada beberapa hal yang saya pingin tahu gitu. Di situ diceritakan katanya ada bapak-bapak ngetok pintu, mungkin kamar jaga kan. Terus dibilang ini apa dok gitu. Punten dokter ini apa. Dan Dokter Gia itu melihat kayaknya itu rahim yang lepas. Mana orangnya? Di mobil baru dibawa. Ternyata rahimnya itu lepas karena katanya ditolong sama Pak Haji, dukun bayi, dan hari-hari itu nggak lahir mungkin ditarik sampai lepas. Nah di sini saya yang agak bingung gitu, karena setahu saya rahim ya seperti kamu tahu juga kalau kita setiap operasi sini, itu kan dia ditopang oleh ligamentum beberapa yang sangat kuat sekali. Memang bisa terjadi suatu kondisi yang disebut dengan inversio uteri. Ya ketika kita kan pernah dapat satu itu, alhamdulillah selamat ya sekali ya, perdarahan luar biasa karena rahimnya terbalik ketika plasenta ditarik sebelum kontraksinya bagus. Ya jadi kesalahan manajemen aktif kala 3 itu memang bisa membuat plasenta itu keluar bersama rahim yang keluar terbalik dan itu memang menyebabkan perdarahan yang sor-soran. Tapi kalau sampai dia putus keluar itu yang saya agak bingung ya. Ya namanya alam saya pun nggak tahu ya, tapi secara nalar kita sebagai manusia harusnya kayaknya nggak mungkin, karena sekuat apapun kita tarik ini nggak akan bisa lepas kecuali dipotong ya rahim yang keluar itu ya kan, karena itu ligamentumnya ada beberapa kuat sekali, kecuali dipotong atau dipuntir berulang-ulang. Nah kalaupun itu misalnya terjadi, betul lah dia dilepas dengan sekuat tenaga misalnya kan, aku yakin nggak dalam hitungan detik atau menit si pasien itu semaput meninggal, refleks vagal, ya kan, menahankan rasa sakit yang sebegitu hebat dan perdarahan hebat yang dalam hitungan menit gitu pasti mati pasiennya karena arteri uterina, arteri pembuluh besar itu kan pasti terlepas dan nggak ada cara untuk bisa menghentikannya gitu. Jadi nggak tahu ya, saya agak sedikit bingungnya di situ. Tapi begitulah memang Joko, hal-hal yang bisa kita hadapi. Makanya aku pikir untuk tenaga medis dimanapun berada yang bertugas di pedalaman, ya, di puskesmas,
ataupun di rumah-rumah sakit verifer ya, seperti kita kan termasuk di pinggiran ya. Seru ya memang hidup ini gitu. Kalau orang serunya mungkin dia harus naik babi jumping, apa istilahnya babi jumping pula. Pokoknya sesuatu yang memacu adrenalin. Kalau kita nggak usah, kita cukup kerja di IGD, deg-degannya itu udah wah. Ya kan, belum lagi kalau ketemu pasiennya, kau nggak tahu siapa saya? Kau nggak tahu siapa saya? Enggak. Terus apa aku harus tahu kan? Enggak ya kan? Ayo kawan-kawan gembira bersama. Ayo kawan-kawan berjoget bersama. Gitu sih. Tapi apapun ceritanya, salut untuk semua tenaga kesehatan ya. Mudah-mudahan masa-masa berjibakunya itu bisa menginspirasi orang, dan saya senang dengan adanya sosial media ini, Joko. Jadi orang-orang semakin aware, semakin alert, semakin mengerti ya kan. Jadi bisa lebih menjaga diri lah. Karena memang banyak banget hal-hal yang bisa terjadi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Itu Rahim copot, Cong. Sumpah, itu Rahim bisa copot kayak gitu, gimana ceritanya? Siapa Rahim copot? Ada, Cong, itu yang di TikTok lagi rame itu. Kan Rahim tidak, kenapa bisa copot? Gak tahu itu, makanya nih ya. Keluar dari mana? Itu gara-gara kedukun beranak itu. Ya, Nah, copot Rahim gara-gara copot, sumpah. Itu gua sumpah sampai kaget, Cong. Makanya nih ya, lu kalau udah punya anak, punya bini, punya anak nih. Maksudnya bini lu lahiran. Jangan kedukun beranak dah, kata gua mah. Jangan. kemana? Ke klub. Jangan dong. Ya udah mana Gi, yang penting aja ke dukun beranak itu mau begitu Rahim copot. Sumpah, Cong. Ada gitu di TikTok. Ya makanya gue gak tahu, mungkin dibetot sama dia gitu. Sumpah, nih lu, aduh, itu kalau misalkan pengen Bayang itu gimana tuh? ya makanya gue juga sama. Gimana? Lah, paling dilem, disambungin gitu, pakai lem. pipa. Kalau iya. Sumpah demi apa guys, Rahim bisa copot. New fear unlock. Jadi aku baru aja lihat podcastnya Raditya Dika bareng dengan Dr. Gia Pratama. Dan cerita dari Dr. Gia Pratama ini bener-bener bikin aku shock. Jadi ada seorang ibu melahirkan di Garut. Dia melahirkan bukan di rumah sakit, tapi ditolong oleh dukun beranak. Awalnya lancar-lancar aja guys, bayinya lahir dengan selamat. Tapi pas ngeluarin ari-arinya ini, si dukunnya ini gak sabaran. Tali pusarnya ditarik kenceng banget. Katanya biar cepet keluar. Nah bayangin guys, rahimnya bener-bener keluar dari tubuh. Nah karena keadaan ibu ini sudah parah, akhirnya dia harus dioperasi besar. Dan beruntung banget ibu ini selamat guys. Ini bener-bener bukti guys, kalau persalinan itu tidak bisa dilakukan sembarangan, harus ditangani oleh tenaga medis yang paham atau ngerti tentang anatomi tubuh manusia. Gue baru nonton podcastnya Bang Radit ya, yang katanya dokter yang ngelahirin di dukun, yang ditarik rahimnya sampai copot. Dukunnya apa sih maksud dukunnya? Main tarik-tarik emang Lego? Enggak, maksud gue lagi zaman sekarang orang masa masih ada sih melahirkan di dukun, di bidan, nggak ngapa dah di bidan gitu. Di dokter, udah sekolah gitu tuh, dukun. Timbang modal indigo dikit aja langsung berasa jadi dukun. Sehari ngeliat setan aja besoknya dia jadi dukun. Ceritanya tuh kayak film. Kayak gue ngerasa ini hal-hal yang mustahil gitu, ternyata beneran terjadi di dunia nyata gitu loh. Lahiran di dukun, dukunnya kagak ngatri ya kan, main betot-betot aja itu. Ari-ari orang itu kan kucing aja ari-ari dimakan sendiri. Tolonglah untuk ibu-ibu ya, ini kan ibu-ibu mau melahirkan anak ya, bukan melahirkan botol Yakult. Tolong di dokter aja, udah yang terpercaya aja di dokter, minimal bidan dah. Kalau bidan tuh udah bidan gitu, emang khusus untuk melahirkan gitu. Dukun buat nyantet ya, tapi kan untung selamat ya. Kalau kagak kan kesian, maksud gua ya kan, main dibetot-betot aja itu ari-ari orang. Heran banget gue, sotoy-sotoy amat sih orang zaman sekarang. Udah jangan ke dukun, ya Allah, ke dukun. Dimarahin Ferry Irwandi lu, ke dukun. Pasti kalian udah nonton video ini kan? Dan ketika aku ngedenger rahim si ibu itu copot dari dalam perutnya, jujur aku gak kaget sama sekali. Kenapa? Karena di daerahku, di kampungku, dulu aku sering sekali mendengar hal-hal yang seperti itu. Tapi yang aku kagetkan adalah
si ibunya itu bisa selamat dan sehat kembali. Di situ aku shock. Karena di kasus-kasus aku di sini, bukan di kampungku sih, di kampung sebelah, ada beberapa yang memang kasusnya itu sama, rahimnya sampai keluar dari dalam perut si korbannya gitu. Dan di aku itu nggak ada yang selamat sama sekali, semuanya itu pada meninggal. Dan kataku si ibu yang di video ini mungkin memang jatah umurnya masih panjang, Allah masih kasih dia umur, makanya ya alhamdulillah gitu ya, Allah selamatkan dengan, ya Allah ngeri banget sih kalau misalkan dengar sampai ususnya terkoyak, terus dalam perutnya itu udah hancur, darahnya udah keluar banyak, tapi Masya Allah masih sehat. Tapi beda dengan kasus yang ada di daerahku, itu semuanya pada meninggal dan belum aja sempat dilarikan ke rumah sakit, udah pada meninggal di tempat. Ngeri banget sih. Hal yang seperti ini kalau di kampung itu memang masih terkesannya biasa aja gitu ya, mungkin karena emang masih ada paraji atau dukun beranak di kampung-kampung. Tapi kalau untuk sekarang sih alhamdulillah udah nggak ada sih, udah jarang dengar orang yang lahiran sama dukun beranak sama paraji. Mungkin dan juga emang paraji-parajinya sekarang mah udah nggak ada ya, kayaknya udah nggak ada deh, udah pada pensiun gitu. Dan mungkin sekarang juga orang-orangnya pada ngeh gitu ya, karena resikonya mungkin ya terlalu besar gitu untuk melahirkan sama paraji kayak gitu. Pokoknya kalau misalkan yang belum nonton deh, emang ini ngeri banget, tapi bisa jadi pelajaran buat kita juga.